Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih sekali Ibu di sela kesibukan Ibu selaku kepala sekolah yang agendanya pasti banyak sekali. Ini meluangkan waktu untuk saya melaksanakan tugas dalam salah satu modul CGP, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, dalam tugas ini saya diminta untuk melakukan wawancara dengan 2-3 pimpinan, Bu. Jadi ini terima kasih sekali Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Selanjutnya nanti akan dilaksanakan wawancara sesuai dengan panduan pertanyaan yang sudah disediakan dari LMS saya. Alhamdulillah, para Bu Ruci ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Sudi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi, wawancara dengan saya, dan alhamdulillah saya dalam keadaan sehat sehingga bisa membantu Bu Ruci dalam kegiatan-kegiatan ini. Dan terkait dengan permasalahan-permasalahan pastinya sebagai seorang pimpinan itu banyak sekali menangani suatu permasalahan gitu. Ada yang permasalahan dilema etika, dalam arti ada dua keputusan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung kebaikan. Ada juga yang bersifat bujukan moral, lebih kepada situasi di mana seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Jadi sudah ketahuan antara benar, yang benar mana, yang salah mana, tetapi masih menjadi permasalahan dalam memutuskannya atau menjadi dilema dalam memutuskannya. Terkait dengan kasus-kasus tersebut atau permasalahan tersebut nih, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut, Bu? Ya, terima kasih. Saya mencoba untuk menjawab. Dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral, saya melakukan penelaahan secara mendalam mengenai permasalahan yang terjadi. Apakah perlu dilaksanakan semua atau di skala prioritas, terutama untuk masalah-masalah yang memang memerlukan perhatian seperti adanya keputusan yang dilematis. Mantap sekali, Ibu. Kemudian selama ini bagaimana nih, Bu, menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Dalam menjalankan pengambilan keputusan ini, saya berusaha mengkomunikasikan dengan rekan-rekan guru, apalagi jika permasalahannya menyangkut pembelajaran, kegiatan di kelas, kegiatan sekolah yang memerlukan musyawarah dalam pengambilan keputusannya. Tetapi jika memang permasalahan tersebut mendesak dan tidak mungkin adanya musyawarah, maka saya melakukan analisis untuk pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan pencapaian yang diharapkan, seperti mempertimbangkan baik buruknya jika satu keputusan diambil. Mantap sekali nih, Bu. Lanjut ke pertanyaan ketiga nih, Bu. Untuk pengambilan keputusan yang tadi sudah disampaikan Ibu, tentunya memiliki langkah-langkah nih, Bu, atau prosedur. Kemudian langkah tersebut ini yang seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah atau prosedur yang kami laksanakan, yang pertama yaitu memperkirakan dampak keputusan terhadap permasalahan yang terjadi. Apakah
sudah tepat sesuai tupoksi atau ada ketidaksesuaian. Yang berikutnya mencari alternatif keputusan yang mungkin bisa diambil. Bukan hanya satu atau dua keputusan, tetapi bisa jadi mencari alternatif lain sebelum benar-benar memutuskan. Baik Bu, terkait hal apa saja nih Bu yang selama ini dalam pengambilan keputusan, pasti kan ada hal-hal yang kita anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan tersebut. Kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama yang dilema etika atau yang kedua keputusan itu benar gitu. Kira-kira apa yang efektif nih Bu? Efektif ya. Skala prioritas yang paling utama dan mendesak dilaksanakan terlebih dahulu, yang cenderung sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Baik, kemudian terkait ini Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya dalam pengambilan keputusan ini kan pasti ada tantangannya nih Bu. Nah, kira-kira tantangan tersebut apa saja nih? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini yaitu menyepakati bersama. Semua rekan-rekan pasti ada pro kontra yang terjadi, meskipun seiring dilaksanakannya keputusan akan dapat teratasi, sambil memberikan pemahaman mengapa keputusan tersebut dipilih untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Ya, pasti ada pro kontranya gitu. Nah, ini tantangan utama. Kemudian ini Bu, apakah menurut Ibu ini dalam penyelesaian masalah ini, apakah ada tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus, atau mungkin dalam menyelesaikan itu langsung di tempat itu, atau ada jadwal khusus nih terkait penyelesaian masalah yang terjadi? Mestinya tergantung pada permasalahannya. Jika memerlukan penyelesaian segera, maka langsung menyelesaikan di tempat. Tentunya tetap dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai keputusan terlebih dahulu. Tapi jika memungkinkan untuk diselesaikan bersama dengan rekan-rekan guru, maka akan dijadwalkan rapat atau dapat juga disampaikan pada rapat rutin yang telah terjadwalkan. Betul sekali Bu, baik sekali. Kemudian ini Bu, dua pertanyaan terakhir terkait dengan ini Bu, ada tidak ya Bu, kira-kira seseorang atau faktor-faktor gitu yang selama ini dapat mempermudah ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang dilematis seperti tadi? Apakah ada faktor-faktor yang membantu atau seseorang yang bisa membantu Ibu gitu? Yang mempermudah atau dapat membantu saya membuat keputusan adalah rekan-rekan yang dapat bekerja sama dengan baik dalam memikirkan bersama solusi atas permasalahan yang terjadi. Berikutnya, faktor nasihat dari rekan yang lebih berpengalaman. Yang berikutnya, masukan saran dari rekan yang memang memiliki informasi yang lebih mengenai permasalahan-permasalahan tersebut. Luar biasa Ibu. Tentunya kita tetap memerlukan rekan-rekan ini Ibu di lingkungan sekolah untuk apalagi yang mengetahui situasi dan permasalahan tersebut ya, misalnya berasal dari kelas mungkin gitu. Iya, kemudian pertanyaan terakhir ini Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan yang menurut saya sudah sangat relevan sekali nih Bu terkait dengan pengambilan keputusan. Menurut Ibu nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman Ibu yang selama ini memutuskan atau melakukan solusi, memberikan solusi atau memutuskan sesuatu dalam permasalahan? Pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman mengambil keputusan, yang pertama yaitu pentingnya mempertimbangkan keputusan yang akan dibuat.
tidak serta-merta diputuskan tanpa pertimbangan. Yang kedua, perlunya komunikasi dengan rekan-rekan guru di sekolah mempermudah tercapainya keputusan yang baik. Dan yang ketiga, perlunya koordinasi dalam melaksanakan keputusan. Seperti itu ya Bu. Ya, betul sekali, luar biasa ini Bu. Dari topik pembahasan wawancara ini saya menjadi tambah wawasan dan juga pengetahuan ini Bu terkait apa yang Ibu sampaikan. Luar biasa, mudah-mudahan bisa menjadi bekal saya Ibu untuk kemudian hari. Sebelum saya akhiri, saya terlebih dahulu memperkenalkan lebih lanjut bahwa ibunya adalah ibu kepala sekolah saya di SD Negeri Samangwetan. Beliau bernama Ibu Trihastuti. Saat ini kami manajemen sekolah ada bersama beliau begitu. Dan dalam hal ini untuk kepemimpinan sekolah terkait dengan pengambilan keputusan dan lain-lain, tentunya banyak koordinasi antara ibu dan juga semua rekan-rekan guru. Lebih lanjut, terima kasih banyak ini Bu sudah banyak mengganggu untuk Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan tadi bisa menjadi bekal saya untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih ya Bu Ruci. Semoga apa yang saya sampaikan pada Bu Ruci itu betul-betul bermanfaat bagi Bu Ruci. Terima kasih banyak Ibu. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam